Salah seorang peniau warga Aceh menginjak-injak bendera Israel, bahkan mengancam Israel akan dimusnahkan bila berani datang ke Aceh. Dan tibalah waktunya pada tanggal 20 November 2023, datanglah banjir bandang yang dahsyat di Aceh Tenggara. Salam, damai sejahtera bagi kita semua kembali. Dengan saya channel Gereja YouTube, terima kasih bagi teman yang senantiasa mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua firman Tuhan. Ketika kita serius untuk memperkarakan hal ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, maka kita akan semakin bisa merasakan hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Oleh karenanya saudara langsung saja kita saksikan videonya, berharap teman-teman untuk menonton video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Ini dia videonya yang berikut ini. Salah seorang peniau warga Aceh menginjak-injak bendera Israel, bahkan mengancam Israel akan dimusnahkan bila berani datang ke Aceh. Dan tibalah waktunya pada tanggal 20 November 2023, datanglah banjir bandang yang dahsyat di Aceh Tenggara. Seorang pria warga Aceh atau masyarakat Aceh itu menginjak-injak bendera Israel dan ingin menghabisi Israel, ingin merujak Israel, ingin menyerang Israel dan seterusnya dan sebagainya ya. Tapi nggak lama kemudian dalam video tersebut juga menampilkan datangnya banjir bandang ke Aceh. Nah, saudara, kita lihat langsung saja dari videonya ya. Salah seorang peniau warga Aceh menginjak-injak bendera Israel, bahkan mengancam Israel akan dimusnahkan bila berani datang ke Aceh. Kata pria tersebut, jangan hanya beraninya sama Palestina. Kalau Anda memang bangsa yang hebat, datang ke Aceh biar kami rujak militer Israelnya. Dan masih banyak lagi warga lainnya yang menantang Israel untuk berkelahi. Tidak lama sejak warga Aceh tersebut menantang Israel, bahkan mengata-ngatai negara Israel tersebut, dan tibalah waktunya pada tanggal 20 November 2023, datanglah banjir bandang yang dahsyat di Aceh Tenggara, dan puluhan desa yang terendam banjir bandang tersebut. Tapi saya sangat kagum sama Israel, paket yang diorder oleh warga Aceh cepat banget sampainya, tidak butuh waktu yang lama buat menunggu paketnya. Saya rasa pasti lewat ekspedisi ekspres bukan kargo. Karena Alkitab mencatat guys, di kitab Kejadian 27 ayat 29 Tuhan berfirman, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Israel adalah umat kesayangannya. Dia sudah berjanji bahwa Israel akan diberkati. Tidak mungkin dia batalkan berkat-berkat itu. Bahkan Alkitab mencatat, orang yang mengutuk Israel sebaliknya akan mendapatkan kutuk dari Tuhan. Tuhan pun bukan tidak pernah marah kepada Israel, pasti pernah. Jadi sadar wahai para manusia yang ada di negara Konoha ini, jangan sekali-sekali kau kutuk Israel, kau sendiri menanggung resikonya. Lantas ada dua alasan mengapa memberkati Israel adalah baik. Pertama, itu adalah perintah Tuhan sendiri. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Bilangan 23 ayat 20. Selanjutnya, Bilangan 24 ayat 9 yang mengatakan, ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Pasti tidak ada kan guys? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ini firman Tuhan ya guys. Tsunami Aceh yang mengiring bantuan yang pertama, yaitu bangsa Israel. Jadi warga Aceh, jangan songong dulu. Nanti paket bencana dikirim lagi nanti oleh Tuhan. Kalau bisa, jangan mencoba mengutuk bangsa pilihan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini menurut saya ya, terlalu anggar jago, terlalu sok jago, menganggap diri hebat, menganggap diri kuat, arogan, ya, kurang sopan santun, ya. Seharusnya tidak perlu ya kita berbuat seperti apa yang dilakukan oleh pemuda Aceh tadi ya. Karena kita harus menghargai ya semua manusia dan menghormati semua manusia. Kita tidak perlu harus
mengagung-agungkan Palestina dan merendahkan Israel, atau mengagung-agungkan Israel dan merendahkan Palestina. Biasa-biasa saja ya. Indonesia aja ya yang kita bangun lebih dulu ya. Atau warga Rohingya ya, Rohingya yang ada di Aceh. Itu kenapa sampai mereka ditolak ya? Padahal kapalnya sudah mendarat ya, mereka jauh-jauh dari Myanmar sana, saudara. Itu naik kapal buatan tradisional ya, bukan kapal seperti Dobon Solo, itu buatan tradisional dari kayu-kayu, dari papan-papan begitu. Itu kalau nggak karena Tuhan habis itu ya, kena ombak. Tapi puji Tuhan ya, mereka selamat di sana ya. Ya harusnya itulah yang dibantu gitu ya. Itu kan saudara-saudari kita yang perlu bantuan ya. Walaupun saya berbeda akidah dengan Rohingya itu, tapi demi kemanusiaan kita harus bantu. Apalagi suku Aceh itu kan satu akidah. Itu Rohingya itu Muslim, dia Muslim. Kenapa dia tolak ya? Harusnya disitulah dia tunjukkan teladan, bukan injak-injak bendera Israel terus ingin menunjukkan dia jago ya. Ya kalau dia jago langsung aja pergi ke Gaza. Saya yakin ya nggak lama di Gaza ya, nggak lama, saya percaya. Ya oke, kita doakan ya supaya rakyat Indonesia ini sadar, tidak memperkeruh suasana, tetap ya menjaga persaudaraan antara kita anak bangsa. Oleh karena itu saya berharap kita semua netral ya, tidak mengagung-agungkan Israel, mengagung-agungkan Palestina, atau tidak ada istilah pro Palestina, pro Israel dengan kata-kata yang berlebih-lebihan. Ya kalau memang kita kasihan dengan warga Gaza, ya bantulah ya Palestina ya. Tapi bukan berarti kita jadi menghina-hina Israel ya, karena siapapun dia manusia dihina-hina ya pasti kita akan dapat dampaknya gitu ya. Dan juga tidak boleh juga menghina-hina Palestina gitu ya. Apalagi kalau kita mengagung-agungkan Hamas ya, nggak boleh juga. Tapi juga jangan terlalu berlebih-lebihan lah begitu. Karena ini akan memicu hal-hal yang tidak baik seperti yang baru-baru ini terjadi di Sulut ya, Sulawesi Utara, itu tepatnya di daerah Bitung. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Saya melihat peristiwa itu sangat miris sekali ya. Seharusnya nggak boleh terjadi. Kita kan sama anak bangsa. Agama, suku, ras berbeda, nggak ada masalah. Yang penting kita menunjukkan kebaikan kepada semua orang ya. Nah inilah video kami lihat, pelayanan kami, menunjukkan kebaikan. Apa gunanya kita menyembah Tuhan tanpa Tuhan, memuji Tuhan tanpa Tuhan, nama Tuhan tanpa Tuhan? Saya harap Anda paham. Saya tahu walaupun kalian tidak tinggalnya banyak yang di kolong, tapi saya tahu karena vitamin yang kita kasih, kalian jadi cerdas. Haleluya. Percuma menyembah Tuhan tapi bukan Tuhan, ya kan? Paham sampai di sini? Memuji Tuhan tapi bukan Tuhan, ya. Karena apa? Karena Tuhannya nggak nyata, nggak nyata Tuhannya. Mana Tuhannya? Tuhannya nggak nyata. Tuhan kita bukan hasil pemikiran manusia, bukan karena doktrin dogma yang dibuat manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada Musa, kepada Abraham, kepada Isa, kepada Yakub, dan Tuhan itu juga yang menyatakan dirinya di perjanjian baru lewat Yesus Kristus. Berikan solusi. Jadi nyata. Ya, salam Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai ya di ini ya, layanan kita di sini Yesus Manikedar Debayot, tapi sudah percaya Yesus Kristus. Oke teman-teman, kita baca beberapa komentar dari netizen ya, karena komentarnya seru-seru semua nih. Komentar yang pertama datangnya dari Vasco Dedeus. Provinsi yang menginjak bendera Israel pasti dapat pembalasan dari Tuhan. Kita doakan yang terbaik buat saudara-saudara kita, biarlah Tuhan yang membalas, karena hak pembalasan adalah milik Tuhan. Amin. Ya, komentar yang berikut dari Jack
teramahi, semakin dibenci semakin kuat Israel. Tegak berdiri bagai karang yang diterpa badai, namun takkan goyah, malahan semakin kokoh, gagah dan perkasa. Oleh sebab Allah selalu menopang dalam setiap langkah menghadapi apapun tantangan. Mantap. Ya, komentar yang berikut dari Budi ya Budi. Siapapun yang mengutuk Israel tidak usah menunggu waktu lama, pasti akan mendapatkan upahnya dan hadiahnya. Ya, komentar yang berikut dari Adi Lastamit. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa yang menabur api akan menuai badai. Percayalah dan bertobatlah. Hanya dengan cara itu kita lepas dari hukuman baik di dunia maupun di akhirat kelak. Saling mendoa dan saling mengasihi sesama manusia lebih berharga daripada segalanya. Mantap. Ya, komentar yang berikut dari user. Mereka lupa waktu tsunami 4.000 orang meninggal. Manusia pertama yang menolong warga Aceh nomor 1 Israel. Tapi balasannya keji. Jangan mengutuk, akhirnya dikutuk. Amin. Ya, benar sekali tuh bro. Oke teman-teman, sampai di sini saja ya saya baca komentarnya, dan bagaimana tanggapan saudara semua setelah melihat tayangan ini. Silahkan tulis di kolom komentar dan berkomentarlah dengan bijak ya teman-teman. Jangan saling mengolok satu sama lain, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi, bukan saling mengolok. Dan saya mengajak saudara semua untuk sama-sama kita berdoa ya, agar perang antara Israel dan Hamas segera berakhir. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekian tadi videonya saudara. Apa tanggapan kalian setelah menyaksikan videonya? Berikan komentar yang membangun. Saya mau sedikit memberikan firman Tuhan, semakin bisa merasakan. Yang luar biasa dalam hidup umat percaya adalah kita bisa menjadi bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam diri kita. Di dalam kehadirannya, Allah pasti berbicara. Kalau umat perjanjian lama, bait Allahnya adalah gedung kemah suci di Silo misalnya. Tetapi bagi orang percaya, tubuhnya lah bait Allah. Setiap orang bisa berperkara, bisa berurusan, bisa berinteraksi dengan Allah. Allah berkenan hadir di dalam hidup kita dan menyatakan kehendaknya, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Maka, menjadi umat pilihan Allah itu luar biasa. Karena kepada setiap individu, Allah mau berurusan. Sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam media persoalan dan pergumulan hidup yang kita alami, di mana ada momentum di situ. Hal itu bisa menyangkut peristiwa-peristiwa yang melibatkan orang lain, maupun pergumulan batin, perasaan kita yang kita sendiri menggumulinya. Maka, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bagi kita, itu bukan firman dalam arti hukum, melainkan firman dalam arti suara Allah yang sangat spesifik, sangat khusus, yang bisa didengar setiap orang. Oleh sebab itu, yang bisa menilai seberapa kayanya masing-masing individu di hadapan Allah, hanya Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau kita membuka mata pada pagi hari, kita diberi waktu hari itu, artinya kita harus bersyukur karena Allah mau hadir dalam hidup kita. Allah mau berurusan dengan kita. Disitulah kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan harta di surga. Jadi bukan panjangnya hidup, sebab setiap kita punya panjang waktu yang sama, melainkan dalamnya hidup. Bagaimana kita memaknai waktu kita dalam setiap hari, yang kita diberikan 24 jam, yaitu dengan melakukan kehendak Bapa. Jadi begitu kita milik mata di pagi hari, dari menit pertama, menit kedua, menit ketiga, dan seterusnya, kita diperhadapkan pada momentum-momentum, peristiwa demi peristiwa dan pilihan untuk melakukan kehendak Allah atau tidak. Jadi kalau kita bisa bangun pagi dan berdoa, mempersiapkan hari itu, betapa berartinya doa pagi itu. Namun bagi sebagian orang, Allah itu seperti mati, seperti tidak ada. Tetapi bagi kita, Dia hidup. Jadi ketika kita serius untuk memperkarakan hal ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, kita akan makin bisa merasakan hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita membuat waktu kita bernilai karena melakukan kehendak Allah, maka hidup kita menjadi bernilai. Orang yang menemukan Tuhan akan ditandai dengan memiliki sifat Tuhan. Orang yang memiliki sifat Tuhan pasti memancarkan kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, seberapa kita sudah memancarkan kemuliaan Tuhan? Karena sering kita meleset. Tetapi tentu kita tidak mau meleset lagi.
Apalagi sebagai hamba Tuhan, kehadirannya di mimbar itu harus kehadiran Allah. Hal itu bisa terwujud kalau kehidupannya terlatih melakukan kehendak Tuhan dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari 100 kesempatan yang Tuhan berikan di dalam waktu, dalam perjalanan waktu itu, seberapa kita melakukan kehendak Allah. Maka perhatikan bagaimana kita berkebiasaan. Janganlah seperti orang bebal yang tidak mau ditegur, tidak mau menyadari salahnya, yang tidak mau berubah, bebal. Jadilah seperti orang arif, yang mendengar firman dan melakukan. Kita mau semakin buka telinga, agar semakin sering mendengar suara Tuhan. Hal itu tidak boleh spekulasi, tetapi harus dilatih setiap hari. Pergunakanlah waktu yang ada, artinya bagaimana membuat waktu kita bernilai dengan melakukan kehendak Allah. Dalam hal ini, kita yang harus mengusahakan, bukan Tuhan, karena Tuhan pasti sudah menyediakan suaranya. Tetapi apakah kita mau membuka telinga kita untuk mendengar suara Tuhan? Orang yang sungguh-sungguh saja, tidak mudah mendengar suaranya, apalagi yang tidak serius. Kita ada di bumi yang seperti debu, jika dibanding jagat raya yang tidak terbatas. Dan kita adalah debu dalam debu. Allah semesta alam itu maha tinggi, maha suci. Jadi, jangan anggap remeh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh pun, Tuhan kadang-kadang seperti tidak menanggapi. Tetapi kita tidak boleh tersinggung. Dia maha tinggi, dia maha besar. Siapa kita? Tetapi kita tahu bahwa Tuhan menguji seberapa kita setia mencari Dia. Seberapa kita nekat menantikan Tuhan dalam hidup ini. Carilah Dia sampai tidak ada waktu yang kita miliki tanpa Tuhan hadir dalam hidup kita. Mumpung masih ada kesempatan. Jadi bukan masalah sukar atau ringan masalah kita, kritis atau krisis atau tidak. Tetapi apakah di dalam setiap momentum itu kita melakukan kehendak Allah. Percayalah bahwa Allah hidup, artinya Ia hadir di hidup kita. Demikian, video saya kali ini sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cukup Rp10,000 per pekan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak. Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab. Membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi 1 juta penduduk Kristen. Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan Rp10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI, 04210034205666, dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.